Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nuril Hazari dari kelas MBS 3E, NIM 12405193217. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya pada kelompok tani ikan maju jaya di Desa Ngunut. Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung merupakan daerah dengan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani ikan dengan komoditas andalan berupa ikan hias. Tingkat kesejahteraan masyarakat masih tergolong sangat bergantung dengan harga komoditas tersebut yang tidak stabil. Masih banyak masyarakat Desa Ngunut yang tergolong miskin, ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah pengangguran dari anak-anak lulus sekolah yang belum mendapatkan kesempatan kerja. Untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di lingkungan desa kami berusaha melakukan upaya-upaya melalui kelompok budidaya ikan air tawar dan juga memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada, sehingga dapat melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam budidaya ikan hias ini. Tulungagung merupakan sebuah kabupaten yang terkenal dengan seller terbesar ikan hias di seluruh Indonesia. Hal ini menjadikan warga Indonesia atau khususnya warga Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung mempunyai inspirasi untuk melakukan sebuah usaha yang berkaitan dengan ikan hias atau sebagai petani budidaya ikan hias. Semakin banyaknya petani ikan hias daerah Tulungagung membuat Bapak Sueb datingnya, yaitu Bapak Sueb adalah seorang atau tokoh dalam yang memperakasai berdirinya kelompok tani Maju Jaya ini, berinisiatif untuk membuat sebuah kelompok tani ikan hias dengan tujuan untuk mempermudah mengkoordinirnya, baik dari sektor pembudidayaan sampai dengan pemasarannya. Kelompok tani tersebut diberi nama Kelompok Tani Maju Jaya dengan harapan nama Maju Jaya ini supaya para petani Desa Ngunut semakin maju dan berjaya. Pada dasarnya kelompok tani Maju Jaya melaksanakan pembudidayaan ikan hias mulai tahun 2014. Pada saat ini anggota berjumlah 8 orang aktif dalam pembudidayaan yang menghasilkan produk berkelanjutan. Hingga saat ini terlihat bahwasanya jumlah petani atau penduduk yang mempunyai usaha budidaya ikan hias Desa Ngunut semakin bertambah untuk mengembangkan usaha kelompok tani ikan Maju Jaya ini. Dan adanya kelompok tani ikan hias ini membawa pengaruh sangat besar terhadap masyarakat desa, khususnya Desa Ngunut yang ada di bidang perekonomiannya. Karena sudah terbukti bahwa dengan dibentuknya kelompok tani ikan hias ini mampu mengentaskan pengangguran warga Desa Ngunut. Hal tersebut dilihat bahwasanya di era COVID-19 ini budidaya ikan hias adalah salah satu budidaya yang tidak mengalami kemerosotan sama sekali pada era pandemi ini. Justru budidaya ikan hias mengalami jaya-jayanya. Kelompok tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para petani ikan. Karena upaya pemerintah untuk memakmurkan masyarakat tidak hanya dengan membentukkan kelompok tani saja, melainkan dengan mengadakan sosialisasi atau pelatihan-pelatihan berhubungan dengan usaha budidaya ikan air tawar. Sosialisasi dan pelatihan secara mengembangkan usaha dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani ikan untuk menjalankan usahanya, di mana mereka mulanya membudidayakan ikan belum benar menjadi lebih baik dan efisien, sehingga dapat meningkatkan income penghasilan para petani ikan khususnya di Desa Ngunut. Selain itu, dengan tingginya minat masyarakat desa akan budidaya ikan air tawar dan hias ini tidak menjadikan tokoh desa menghentikan perhatian mereka terhadap masyarakat desanya. Karena budidaya ikan air tawar dulunya hanya menjadi usaha sampingan, bukan sebagai pekerjaan dan penghasilan utama. Maka pemerintah desa dan pengurus kelompok tani melakukan sebuah inisiatif agar masyarakat termotivasi untuk menjadikan usaha budidaya ikan air tawar sebagai penghasilan utama, yaitu dengan memberikan bantuan kepada para petani untuk mendapatkan program-program dari pemerintah, di mana setiap program-program yang ditawarkan oleh pemerintah mayoritas merupakan sebuah bantuan modal dalam bentuk pinjaman modal yang bersifatnya tidak memberatkan bagi
memberatkan bagi anggota kelompok tani tersebut. Karena pemberdayaan masyarakat tidak mungkin terlaksana tanpa ada keterlibatan penuh dari masyarakat itu sendiri. Maka partisipasi di sini bukan hanya kehadiran raga, melainkan kontribusi tahapan yang harus dilalui oleh sasaran pemberdayaan dalam program kerja pemberdayaan tersebut. Maka dengan jelas dapat dikatakan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi peserta atau anggota kelompok tani ini keseluruhan pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Sohaib selaku kepala atau ketua dari kelompok tani tersebut. Dengan adanya kelompok tani tersebut telah membawa kemajuan atau kejayaan masyarakat Desa Ngunut dalam hal budidaya ikan hias hingga saat ini. Hal tersebut bukanlah hal yang instan, karena melainkan ada sebuah proses yang harus dilewati atau kendala-kendala yang mereka lakukan. Usaha budidaya ikan taruna dibantu masyarakat desa ketika ada 8 orang perintis usaha menekuni usaha di bidang perikanan. Pada saat itu, orang tersebut memulai usaha budidaya ikan dengan membudidayakan ikan konsumsi. Seiring dengan waktu, mereka merambah ke ikan hias. Dan dari sinilah masyarakat Desa Ngunut terinspirasi untuk menjalankan usaha yang sama, yaitu budidaya ikan hias. Jadi di sini mulai muncul kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan masa depan mereka dengan cara budidaya ikan hias. Namun di dalam pemberdayaan ikan hias ini juga muncul faktor yang berasal dari luar, yaitu kendala yang berasal dari luar. Kendala yang berasal dari luar yang dirasakan petani ikan hias adalah yang pertama adalah kendala menentunya harga jual ikan yang dikarenakan harga pakan atau ikan pelet yang sering mengalami kenaikan dan tidak berkesinambungan antara jumlah pakan dengan harga jualnya. Kemudian kendala yang kedua adalah naiknya tarif kargo yang mengakibatkan petani ikan yang memiliki pasar di luar Jawa harus mengurangi jumlah kiriman ikan. Kemudian kendala yang ketiga adalah perubahan cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca tersebut dapat mengakibatkan kualitas ikan menurun atau bahkan terkena penyakit kemudian malah mati. Akan tetapi dengan adanya kelompok tani ikan ini, masalah-masalah tersebut bisa lebih tertanggulani. Karena di dalam kelompok tani ini mempunyai program untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menanggulangi permasalahan pada ikan, sekaligus cara memasarkan ikan hias tersebut, baik pemasaran via online maupun via offline. Pemasaran via online biasanya menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, dan lainnya. Kemudian pemasaran via online biasanya masyarakat Kabupaten Tulungagung langsung menyetorkan ikannya itu kepada pengepul yang ada di Kabupaten Tulungagung. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.